Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengerucut kita karena disebutkan di sini perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya tegaskan sekali lagi, PWI LS memang bukan Bandom NU. Dia tidak dinisbatkan dengan bagian dari perkumpulan atau Jamiah Nahdlatul Ulama. Dia adalah sebuah organisasi independen, memiliki SK Kemenkumham tersendiri, memiliki surat keterangan terdaftar tersendiri. Nah, kemudian tinggal kita kaji, apakah PWI LS ini berbenturan dengan NU atau melemahkan NU, atau justru sebaliknya menguatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya memiliki 6 alasan, bahkan mungkin lebih kalau Anda bisa tambahkan, bahwasanya PWI LS benar-benar menguatkan Nahdlatul Ulama dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang pertama, terkait dengan klaim terhadap sejarah NU dan pendiri NU. Ketika muncul klaim terhadap sejarah NU yang diklaim, yang katanya pendiri NU ditambahkan Habib Hasim bin Yahya, kemudian yang berikutnya Habib Rizik sebagai gurunya NU, dan klaim-klaim yang lain. Siapa yang terdepan memerangi klaim ini? Tentu jawabannya PWI Laskar Sabilillah. Artinya PWI Laskar Sabilillah ada di garda terdepan untuk memviralkan klaim yang sedemikian rupa, menyadarkan masyarakat Nahdliyin dari klaim yang mereka lakukan selama ini tentang siapa pendiri NU, bahkan tentang Habib Rizik sebagai gurunya NU. Selama ini kan tidak ada yang berani meluruskan, tidak ada yang berani membenturnya. Ketika muncul PWI Laskar Sabilillah, baru kemudian kita punya keberanian untuk menegaskan semua klaim itu salah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, klaim terhadap sejarah bangsa Indonesia dan pengakuan terhadap pahlawan kita yang dibaalwikan. Ini bisa dibayangkan, pemerintah saja sungkan untuk bersuara. Saya ingin katakan sekali lagi, pemerintah saja dalam tanda kutip ada kesungkanan untuk menegur orang-orang yang mengklaim ini. Nah, ini kalau dibiarkan, maka anak cucu kita kemudian akan mendapatkan versi sejarah yang salah. Nah, hadirlah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang kemudian mendobrak ini semua. Ini nggak benar ini. Masa pahlawan-pahlawan kita dibaalwikan? Sejarah perjuangan bangsa kita coba diklaim oleh orang lain. Akhirnya kemudian masyarakat Indonesia jadi sadar. Dan kemudian kita satu suara, sejarah tidak boleh dibelokkan. Dan kita satu komitmen, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sungguh luar biasa perjuangan saudara-saudara kita di PWI Laskar Sabilillah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, makam-makam palsu yang sangat banyak sekali. Alat-alat Mataram telah bersuara, ada sekitar kurang lebih 3.000 makam palsu. Makam-makam keramat palsu, keramat buatan, makam warga pribumi yang kemudian dibaalwikan. Akhirnya kemudian bangkit seluruh Nusantara bersama PWI Laskar Sabilillah untuk membongkar makam-makam palsu. Terkait dengan makam palsu, siapa korbannya? Ya, korbannya NU, kader NU, warga Nahdliyin. Ada jutaan masyarakat Nahdliyin yang ziarah setiap tahunnya ke makam-makam keramat. Justru mereka hadir di makam-makam keramat yang diduga itu makam palsu. Nah, hari ini kemudian tampillah PWI Laskar Sabilillah dan kader-kader Nusantara yang lain bersuara, ini makam palsu. Lalu kemudian diadakan pembongkaran. Kalau kita nunggu pemerintah, kapan pemerintah akan mengeksekusinya? Kalau kita nunggu PBNU banyak urusan. Tidak sempat mengeksekusi, membongkar terkait dengan skandal makam palsu. Ini sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah dalam rangka membongkar makam-makam palsu tersebut, ini betul-betul menyelamatkan masyarakat Nahdliyin. Ya, kita bisa pahami di sini. Kendati pun PWI LS itu bukan Bandom NU, tetapi rata-rata yang mengurus PWI LS itu adalah warga Nahdliyin, kader-kader NU. Ini yang mesti kita garis bawahi. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat. Biasanya kan oknum-oknum Habib itu encer betul, latah betul lisan mereka, nyaci maki PBNU. Mereka menghina kiai-kiai NU, bahkan tak jarang mereka mempersekusi kiai-kiai NU. Selama ini mereka begitu arogannya, begitu beraninya. Setelah munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bersamaan dengan kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hari ini kita bisa tegaskan tidak ada lagi
Kabib-kabib Ba'alwi yang berani menghina Kiai-Kiai NU. Mereka berhitung kalau menghina Kiai NU, takut nanti ditinggalkan oleh masyarakat Nahdiyin. Mereka berpikir ulang untuk menghina PBNU, pembesar-pembesar NU, karena mereka takut ditinggalkan warga Nahdiyin. Coba dulu, sebelum ada PWILS, sebelum ada kajian Kiai Iman, begitu gampangnya mereka merendahkan tokoh-tokoh NU, Kiai-Kiai NU, bahkan mempersekusi Kiai-Kiai NU. Ini fakta loh. Ketika kita menunggu PBNU mungkin banyak urusan, tidak sempat ngurusin itu semua. Maka hadir kemudian masyarakat Nahdiyin berkumpul di PWILS untuk melakukan gerakan bersama, menjaga ulama-ulamanya, menjaga kiai-kiainya, jangan sampai dipersekusi lagi atau direndahkan oleh kabib-kabib Ba'al. Ini kan fakta, gak bisa kita abaikan begitu saja. Berikutnya lagi, yang kelima. Di poin yang kelima, saya memperhatikan sejak dahulu kala, belum pernah melihat kabib sungkem sama kiai. Belum pernah melihat kabib itu salim sama kiai. Walaupun kabibnya kabib bocil. Saya pernah satu panggung sama kabib bocil, anak baru kemarin sore, dia sangat sungkan untuk mencium tangan saya. Jangankan mau mencium tangan saya yang lebih tua dari dia, sekedar membungkukkan badan saja dia nggak mau. Ini fakta. Yang namanya kabib-kabib itu, entah yang tua, entah yang muda itu, mereka pantang merundukkan badan di hadapan para kiai Nusantara, di hadapan kiai-kiai NU. Karena mereka merasa nasabnya lebih mulia daripada ulama, daripada kiai. Sampai kemudian tersosialisasikan oleh Ba'alwi sendiri, klaim bahwasanya satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Kaki habib ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Ini kenyataan fakta lu. Nah hari ini kemudian entah modus ya, entah sedang cari keselamat, banyak kabib-kabib yang sudah mulai hormat dengan kiai. Mereka sudah mau membungkukkan badan di hadapan kiai. Ini kan keren. Sejak kapan ini terjadi? Sejak adanya perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Kita mendobrak, kita bersuara di dunia nyata, di media sosial, sedemikian rupa. Akhirnya kiai-kiai NU dihormati, kiai-kiai NU kemudian punya harga diri di hadapan para kabib tersebut. Ini kenyataan yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Nah kemudian ini yang terpenting, di poin yang keenam, luar biasa, kiai-kiai NU menjadi korban pendawiran. Saya ingin mengajak PBNU turun ke bawah. Monggo kersane para yai, para masayikh, yuk kita turun ke pesantren-pesantren se-Indonesia ini. Ada 26.000 pesantren yang terafiliasi dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, terafiliasi dengan NU. Fakta dan kenyataannya betapa banyak kiai-kiai NU yang menjadi korban pendawiran. Saya ingin ulangi lagi kepada para ketua-ketua di PBNU, para masyayikh di PBNU, yuk kita turun ke akar rumput. Ini pada kenyataannya ada ribuan pesantren, ada begitu banyak kiai-kiai yang menjadi korban pendawiran oleh sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai duriat Nabi. Mereka menyebut dirinya dengan kabib-kabib. Yang para kiai itu, para masyayikh kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberi. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sedemikian rupa, tiba-tiba muncul kajian Kiai Iman. Dan kemudian seiring dengan munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, maka kiai-kiai kultural, kiai-kiai pesantren bergabung membentuk PWI Laskar Sabilillah. Hari ini tidak ada lagi gerombolan kabib-kabib yang berani mendawir di pesantren-pesantren NU. Coba saya ulangi lagi, ini fakta. Semua kiai yakin sepakat dengan saya. Sejak adanya kajian Kiai Iman, sejak adanya perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, tidak ada lagi rombongan kabib-kabib yang datang masuk ke pesantren-pesantren untuk mendawir Kiai NU. Ini yang harus disadari. Saya ingin tegaskan, perjuangan Wali Songo Indonesia didirikan oleh Kiai-Kiai NU. Gus Abbas itu Kiai NU, Kiai Iman itu Kiai NU, mantan pengurus PBNU juga, yang sekarang beliau ini merupakan ketua RMI di PWNU Banten. Artinya yang berjuang di PWILS ini merupakan kiai-kiai NU, kader-kader NU untuk menolong NU itu sendiri. Ini fakta yang mengemuka. Dan kita berkumpul bukan untuk melawan PBNU, bukan untuk melawan NU. Ya, PWILS merupakan organisasi independen. Dia tidak koheren dengan PBNU. Mengapa PWILS bukan Banom NU? Agar PWILS bisa berjuang dengan lancar, berjuang dengan mudah. Seandainya perjuangan PWILS ini merugikan, maka NU tidak akan mendapatkan kerugian. Tapi seandainya PWILS ini justru menguntungkan NU, menguatkan NU,
Maka inilah yang harus diberikan oleh kader-kader NU. Walaupun mereka berjuang bukan di struktural Nahdlatul Ulama, mereka adalah Nahdiyin, kader-kader NU yang saat ini sedang berjuang di PWLS. Yakin percayalah, mereka semua akan terus menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.